Shalom, perkenalkan nama saya Queen Evelyn Loipoga dengan NIM 2025-34088. Pada video ini, saya akan membahas salah satu persoalan lingkungan hidup yang terdapat di wilayah Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yaitu tanah longsor. Dengan tema Ekoteologi Kristen dalam Realitis Lingkungan Hidup di Daerah. Judul, Tanah Longsor di Paso dan Tanggung Jawab Manusia sebagai Penatalan Ciptaan Allah. Paso merupakan salah satu wilayah yang memiliki daerah perbukitan dan lereng. Kondisi geografis tersebut membuat beberapa kawasan berpotensi mengalami longsor, terutama saat musim hujan. Longsor merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun alam sekitar. Melalui video ini, saya akan menjelaskan kondisi tanah longsor di wilayah Paso, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, perspektif ekoteologi Kristen mengenai lingkungan hidup, serta solusi yang dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Paso merupakan salah satu negeri atau wilayah yang berada di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Wilayah ini memiliki permukiman penduduk yang cukup padat dan sebagian daerahnya berada di sekitar perbukitan serta lereng. Kondisi tersebut memberikan keindahan alam yang menarik, tetapi juga memiliki resiko bencana seperti tanah longsor ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah ini, kita perlu memahami kondisi lingkungan serta agar dapat menjaga dan melestarikan demi keselamatan bersama. Salah satu persoalan ekologis yang menjadi perhatian di wilayah Paso adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi ketika massa tanah bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat hilangnya kestabilan tanah. Peristiwa ini umumnya terjadi saat musim hujan karena tanah menjadi jenuh oleh air sehingga daya ikat tanah melemah. Selain faktor alam, terdapat beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko longsor, antara lain, pertama, penebangan pohon secara berlebihan. Pohon memiliki akar yang berfungsi mengikat tanah sehingga tidak mudah bergerak. Kedua, pembangunan rumah atau bangunan pada daerah lereng yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan. Ketiga, saluran air yang tersumbat sehingga air hujan tidak mengalir dengan baik dan meresap ke dalam tanah secara berlebihan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka kemungkinan terjadinya longsor akan semakin besar dan dapat mengancam keselamatan masyarakat. Ya, di sebelah saya sudah ada seorang warga yang saya wawancarai yang pas kejadian berada di lokasi. Untuk Bapak dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Bob Franklin. Saya tinggal di Paso Air Besar, RT 36 RW 8. Oke Bapak, langsung saja saya akan masuk dalam pertanyaan saya. Yang pertama, menurut Bapak, apa penyebab utama longsor di daerah ini? Ya, menurut saya hujan deras yang selalu berlangsung-langsung pada saat itu membuat terjadinya longsor dan saluran-saluran penyebabnya saluran-saluran tidak dibersihkan sehingga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menutupi jalannya air atau saluran-saluran air sehingga terjadinya longsor, membuat kita masyarakat susah di sini. Oke, berikut pertanyaan yang kedua, apa dampak longsor bagi masyarakat sekitar? Ya, longsor dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak jalan serta lingkungan yang berada di sekitar daerah kita di sini. Terjadinya becek di jalan-jalan, sehingga menjadi aktivitas masyarakat terganggu. Oke Bapak. Terus pertanyaan terakhir, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah longsor? Ya, harus menjaga lingkungan serta menjaga saluran air agar tetap aman dan selalu membersihkan membersihkan jalan-jalannya air dari badan-badan itu gunung
supaya kotor-kotorannya kita angkat, supaya dan tidak boleh tutup saluran-saluran air yang ada sekarang. Itu saja. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya mencari Bapak. Terima kasih. Dampak terhadap manusia. Tanah longsor merusak rumah, jalan, dan fasilitas umum, serta dapat mengancam keselamatan jiwa. Longsor juga menimbulkan rasa takut dan cemas saat musim hujan. Dampak terhadap makhluk hidup lainnya. Longsor merusak tumbuhan dan mengganggu keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar. Dampak terhadap lingkungan. Longsor menyebabkan erosi, menurunkan kesuburan tanah, dan membuat lingkungan menjadi kurang stabil serta sulit dipulihkan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Dalam Mazmur 115 ayat 16 tertulis, "Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mempercayakan bumi kepada manusia untuk dikelola dengan baik. Kepercayaan tersebut bukan berarti manusia bebas merusak alam, melainkan harus menjaga dan melestarikannya demi kesejahteraan bersama. Selain itu, dalam Amsal 12 ayat 10a tertulis, "Orang benar memperhatikan hidup hewannya." Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan memiliki kepedulian terhadap ciptaan Tuhan. Kepedulian tersebut tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh lingkungan hidup. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko longsor di wilayah. Yang pertama, melakukan penanaman pohon pada daerah rawan longsor. Kedua, mengurangi penebangan pohon secara sembarangan. Yang ketiga, menjaga saluran air agar tidak tersumbat. Terus yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai orang Kristen, kita juga harus menjadi teladan dalam menjaga lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengajak orang lain untuk mencintai alam. Melalui pembahasan ini, saya menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab semua orang. Sebagai seorang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan telah mempercayakan bumi kepada manusia untuk dipelihara dan dijaga. Oleh karena itu, saya ingin ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan melalui tindakan nyata seperti menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Dengan cara tersebut, saya dapat mewujudkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanah longsor di wilayah Paso merupakan salah satu persoalan ekologis yang perlu mendapat perhatian bersama. Longsor memberikan dampak bagi manusia, makhluk hidup lainnya, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi penata layar yang baik atas seluruh ciptaan Allah. Mari kita menjaga lingkungan, menanam pohon, dan merawat alam sebagai bentuk syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.